Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iza Garifisani, NB14621000151. Di sini saya akan menjelaskan UTS PAB membuat form input output seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Pada baris pertama ini ada import Dart.io. Baris ini adalah untuk mengimpor pustaka Dart.io yang menyediakan akses ke berbagai fitur input output, termasuk interaksi dengan sistem file. Lalu baris selanjutnya import package flutter/material.dart. Baris ini digunakan untuk mengimpor pustaka Flutter material.dart yang berisi berbagai widget dan alat yang digunakan dalam pembuatan user interface berbasis material design. Lalu baris selanjutnya import package image speaker/image speaker.dart. Baris ini digunakan untuk mengimpor pustaka image speaker yang merupakan plugin Flutter yang digunakan untuk mengambil gambar dari perangkat pengguna. Lalu baris blok ini void main run app my app. Void main ini adalah awal dari fungsi main yang akan dijalankan saat aplikasi Flutter dimulai. Run app my app. Baris ini memanggil fungsi run app yang digunakan untuk memulai aplikasi Flutter. My app adalah sebuah objek dari kelas my app yang akan menjadi root widget dari aplikasi. Root widget adalah widget yang menjadi induk dari seluruh widget dalam aplikasi. Lalu selanjutnya class my app extend stateless widget. Ini adalah deklarasi kelas my app yang mengextend atau mewarisi kelas stateless widget. Ini berarti my app adalah sebuah widget yang tidak dapat berubah atau stateless, yang artinya tampilannya tidak akan berubah sepanjang siklus hidupnya. Lalu add override. Ini adalah anotasi yang digunakan untuk menandai bahwa metode berikutnya akan menggantikan atau mengoverride metode yang ada di kelas induknya, yaitu build. Lalu widget build context. Ini adalah implementasi metode build yang mengambil build context sebagai argumen. Metode build ini akan membangun dan mengembalikan tampilan aplikasi. Lalu return material up. Di sini kita membuat dan mengembalikan widget material up yang digunakan untuk mengkonfigurasi aplikasi Flutter. Lalu home scaffold. Di dalam material up ini kita mendefinisikan widget scaffold yang menyediakan kerangka dasar untuk tampilan dalam aplikasi. Lalu app bar. Di dalam scaffold kita menentukan app bar yang berisi judul aplikasi yang ditampilkan di bagian atas tampilan. Title text input output Flutter. Di dalam app bar ini kita menentukan judul aplikasi dengan menggunakan widget text. Judul ini akan muncul di bagian atas aplikasi sebagai judul halaman. Di sini saya menjaga judul sederhana, yaitu input output Flutter. Lalu body single child scroll view. Dalam scaffold ini kita menentukan widget single child scroll view yang digunakan untuk mengelilingi widget my form.
Single child scroll view ini memungkinkan kontennya agar dapat di-scroll jika melebihi ruang yang tersedia. Lalu child my form, di dalam single child scroll view ini kita menambahkan widget my form. My form adalah widget yang mungkin telah didefinisikan terpisah dan akan berisi elemen-elemen formulir atau konten lain yang ingin ditampilkan dalam aplikasi. Lalu ke baris selanjutnya, kelas myForm extend stateful widget. Ini adalah deklarasi kelas myForm yang mengextend kelas stateful widget, yang berarti myForm ini adalah sebuah widget yang dapat memiliki keadaan stateful. Artinya tampilannya dapat berubah sepanjang siklus hidupnya. Lalu override ini sama seperti sebelumnya. Lalu underscore myForm state create state sama dengan underscore myForm state. Di dalam kelas myForm kita mengimplementasikan metode create state. Metode ini digunakan untuk membuat objek dari kelas myForm state yang akan mengelola keadaan dari myForm. Pada baris ini kita mengembalikan objek underscore myForm state yang akan digunakan untuk mengelola keadaan myForm. Lalu baris selanjutnya kita membuat kelas myForm state extend state myForm. Ini adalah deklarasi kelas myForm state yang mengextend kelas state myForm. Ini berarti myForm state adalah kelas yang mengelola keadaan state dari widget myForm. Lalu text editing controller, nota controller sama dengan text editing controller. Di sini kita mendefinisikan text editing controller yang akan digunakan untuk mengontrol input teks yang terkait dengan nota dalam formulir. Lalu baris selanjutnya sama, tapi di sini digunakan untuk mengontrol input teks yang berkaitan dengan nama pembeli. Lalu string nota number, ini adalah variabel string nota number yang digunakan untuk menyimpan nilai nota yang diisi oleh pengguna. String buyer name, variabel string yang digunakan untuk menyimpan nilai nama pengguna yang diisi oleh pengguna. String tanda tanya selected jenis, variabel selected jenis ini digunakan untuk menyimpan jenis yang dipilih dalam formulir. Tanda tanya di sini menunjukkan bahwa nilai awalnya dapat 0. Lalu datetime dalam kurung selected date. Datetime tanda tanya selected date. Variabel ini digunakan untuk menyimpan tanggal yang dipilih dalam formulir. Tanda tanya juga menunjukkan bahwa nilai awalnya dapat 0. Lalu double jumlah pembelian sama dengan 0,0. Variabel ini digunakan untuk menyimpan jumlah pembelian yang diisi oleh pengguna. Nilai awalnya diatur ke 0,0. Double discount sama dengan 0,0. Variabel ini digunakan untuk menyimpan jumlah diskon. Nilai awalnya diatur ke 0,0. Boolean is hari libur sama dengan false. Variabel is hari libur ini adalah sebuah variabel boolean yang menunjukkan apakah hari ini adalah hari libur atau tidak. Nilai awalnya diatur ke false, yang berarti bukan hari libur. Lalu di bawahnya sama, boolean is saudara sama dengan false. Variabel boolean yang menunjukkan apakah pengguna adalah saudara atau tidak, dan nilai awalnya juga diatur menjadi false. Lalu double grand total sama dengan 0,0.
Variabel ini digunakan untuk menyimpan total harga setelah diskon. Nilai awalnya diatur ke 0,0. Lalu double uang dibayar sama dengan 0,0. Variabel ini digunakan untuk menyimpan jumlah uang yang dibayarkan oleh pengguna. Nilai awalnya diatur juga ke 0,0. Double uang kembali sama dengan 0,0. Variabel ini digunakan untuk menyimpan jumlah uang kembali setelah pembayaran. Nilai awalnya diatur ke 0,0. File, tanda tanya, image file. Variabel ini digunakan untuk menyimpan file gambar yang dipilih oleh pengguna. Tanda tanya ini menunjukkan bahwa awalnya dapat 0. Lalu boolean is abc sama dengan false sampai bawahnya ini kita mendefinisikan beberapa variabel boolean. Is abc, is bbb, is xyz, is www yang mungkin digunakan untuk memilih opsi tertentu dalam formulir. Nilai awalnya kita atur jadi false semua. Lalu text editing controller. Di sini kita mendefinisikan beberapa text editing controller seperti ppn controller, text area controller, jumlah pembelian controller, diskon controller, grand total controller, uang dibayar controller, dan uang kembali controller yang digunakan untuk mengontrol berbagai bidang input dalam formulir. String ppn sama dengan 0 ini variabel yang digunakan untuk menyimpan teks ppn. Lalu double jumlah ppn sama dengan 0,0. Variabel ini adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan jumlah ppn yang diisi oleh pengguna dengan nilai default 0,0. Lalu selanjutnya future void selected image async. Ini adalah deklarasi metode select image. Metode ini mengembalikan objek future void dan diberi kata kunci async yang menandakan bahwa ini adalah metode asinkron yang dapat melakukan operasi non-blocking. Lalu final picket file sama dengan wait image picker, get image source gallery. Jadi dalam metode ini kita menggunakan image picker dari plugin image picker untuk memilih gambar dari galeri perangkat. Kita menggunakan await untuk menunggu hasil pemilihan gambar. Hasil dari operasi get image ini disimpan ke dalam variabel picket file. Lalu if picket file tidak sama dengan 0. Ini adalah pengujian kondisional. Kita memeriksa apakah picket file tidak 0, yang berarti pengguna telah memilih gambar. Set state image file sama dengan image file sama dengan file dalam kurung picket file.pad. Dalam blok ini kita memanggil set state yang digunakan untuk memberitahu Flutter bahwa kita akan mengubah state widget dan tampilannya akan diperbarui. Kita mengatur nilai variabel image file ke file gambar yang telah dipilih oleh pengguna dengan menggunakan path yang diberikan oleh picket file. Dengan demikian, gambar yang dipilih akan ditampilkan atau digunakan dalam tampilan sesuai dengan implementasi selanjutnya dalam widget. Selanjutnya future void selected date.
build context assign. Ini adalah deklarasi metode selected. Metode ini mengembalikan objek future void dan menerima argumen build context. Metode ini diberi kata kunci assign yang menandakan bahwa ini adalah metode asinkron yang dapat melakukan operasi non-blocking. Lalu final date time picket date sama dengan await show date picker. Di dalam metode ini kita menggunakan show date picker untuk menampilkan tampilan date picker kepada pengguna. Kita menggunakan await untuk menunggu hasil dari pemilihan tanggal. Hasil pemilihan tanggal ini akan disimpan dalam variabel picket date. Konteks. Kita memberikan konteks dari widget sebagai argumen untuk show date picker. Ini digunakan untuk menampilkan date picker dalam konteks yang benar. Selanjutnya initial date time dot now. Di sini kita mengatur tanggal awal dari date picker ke tanggal saat ini. Lalu first date time 2000. Kita menandakan tanggal pertama yang dapat dipilih oleh pengguna. Dalam hal ini tahun 2000. Lalu last date time 2101, yaitu menandakan tanggal terakhir yang dapat dipilih oleh pengguna. Dalam hal ini tahun 2101. Tanda seru ini digunakan untuk mengekstrak nilai non-null dari show date picker karena metodenya mengembalikan future date time tanda tanya. Lalu if picket date tidak sama dengan 0, ini pengujian kondisional yang dimana memeriksa apakah picket date sama dengan 0 atau tidak, yang berarti pengguna telah memilih sebuah tanggal. Lalu set state selected date sama dengan picket date. Dalam blok ini kita memanggil set state yang digunakan untuk memberitahu Flutter bahwa kita akan mengubah state widget dan tampilannya akan diperbarui. Kita akan mengatur nilai variabel selected date ke tanggal yang dipilih oleh pengguna. Void calculate discount. Ini adalah deklarasi metode calculate discount. Metode ini tidak mengembalikan nilai dan bertujuan untuk menghitung diskon. Dalam metode ini kita menggunakan if else untuk menentukan jumlah diskon berdasarkan selected jenis. Jika selected jenisnya sama dengan biasa, maka diskonnya sama dengan 0. Dan jika selected jenisnya sama dengan pelanggan, maka diskon sama dengan diskon sama dengan jumlah pembelian kali 0,02, yang mana itu adalah 2%. Dan else if jenis yang dipilih adalah pelanggan istimewa, maka diskonnya adalah 0,04, yang mana 4 itu adalah 4%. Setelah itu calculate grand total. Setelah menghitung diskon, kita memanggil metode calculate grand total yang dimana digunakan untuk menghitung total harga setelah diskon dan melakukan perhitungan lanjutan sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Nah, ini di bawahnya adalah void calculate grand total. Ini deklarasi calculate grand total. Metode ini tidak mengembalikan nilai, bertujuan untuk menghitung grand total.
Sini sama menggunakan if else kondisional. Jadi if jumlah pembelian sama dengan 0, grand total sama dengan 0. Ini adalah pernyataan kondisional pertama. Jika jumlah pembelian adalah 0, maka grand total juga diatur ke 0, yang berarti tidak ada pembelian. Selain itu, grand total sama dengan jumlah pembelian dikurangi diskon, yang dimana kita menghitung grand total dengan mengurangkan nilai diskon dari jumlah pembelian. If is hari libur, ini adalah pernyataan kondisional yang meriksa apakah is hari libur adalah true. Jika iya, maka grand total dikurangi 2.500. If is saudara, grand total dikurangi sama dengan 5.000. Selain itu, grand total ditambah sama dengan 3.000. Jadi di sini kita meriksa apakah is saudara adalah true atau tidak. Jika iya, maka grand total ini dikurangi 5.000, dan jika tidak, grand totalnya akan ditambah dengan 3.000. Lalu if is ABC, grand total ditambah sama dengan 100. Jika is BBB, grand total dikurangi 500. If XYZ, grand total dikurangi ditambah 200, dan if is WWW, grand total dikurangi sama dengan 200, dikurangi sama dengan 100. Ini merupakan pernyataan kondisional yang meriksa apakah barang ABC, BBB, XYZ, dan WW ini dipilih atau tidak. Jika ABC dipilih, grand totalnya maka akan ditambah 100. Jika BBB dipilih, grand totalnya dikurangi 500. Jika XYZ dipilih, grand totalnya ditambah 200, dan jika WWW dipilih, grand totalnya dikurangi 100. Lalu if grand total kurang dari 0, maka grand total sama dengan 0. Ini adalah pernyataan kondisional yang meriksa apakah grand total kurang dari 0. Jika iya, maka grand total diatur ke 0 karena tidak dapat memiliki total nilai negatif. Setelah itu, if ppn dot is not empty, double ppn value sama dengan double dot try parse ppn, tanda-tanya 2 kali 0. Jumlah ppn sama dengan grand total dikali ppn value dibagi 100. Grand total tambah sama dengan jumlah ppn. Jadi setelah melakukan perubahan pada grand total berdasarkan berbagai faktor dan kondisi tadi, kita kemudian akan menambahkan ppn ke dalam grand total. Jika ppn tidak kosong, maka ppn dihitung sebagai persentase dari grand total dan ditambahkan ke grand total. Terakhir, uang kembali sama dengan uang dibayar dikurangi grand total. Di sini kita menghitung jumlah uang kembali, yaitu uang yang dibayar oleh user dikurangi oleh grand total semuanya untuk menghasilkan nilai uang kembali. Lalu selanjutnya, void show message box string message. Ini adalah deklarasi metode show message box. Metode ini menerima sebuah argumen berupa string yang akan ditampilkan dalam kotak pesan atau message box. Metode ini tidak mengembalikan nilai, itu bertipe void. Lalu show dialog, kita menggunakan metode show dialog untuk menampilkan kotak pesan itu sendiri atau message box-nya kepada user ke dalam user interface.
Lalu konteks ini berikan konteks dari widget sebagai argumen konteks untuk show dialog, digunakan untuk menampilkan kotak pesan dalam konteks yang benar. Builder, build konteks. Sini kita memberikan fungsi builder yang akan digunakan untuk membangun tampilan kotak pesan. Fungsi ini menerima build konteks sebagai argumen. Return alert dialog. Di dalam fungsi builder ini kita menggunakan widget alert dialog yang merupakan kotak pesan. Title, teks, data yang diinputkan. Sini kita menambahkan judul message box-nya dengan menggunakan widget teks. Jadi judul yang akan saya gunakan ini adalah data yang diinputkan. Lalu konten kolom. Di sini kita menunjukkan konten message box sebagai sebuah kolom widget. Kolom ini dapat berisi elemen-elemen yang ditampilkan secara vertikal. Lalu cross axis alignment dot start. Di sini kita mengatur alignment elemen dalam kolom ke sebelah kiri. Di dalam kolom ini kita menambahkan beberapa elemen. Yang utama ada text message, digunakan untuk menampilkan pesan yang diterima sebagai argumen di dalam sebuah widget teks. Size box height 20,0. Di sini kita menambahkan spasi vertikal dengan menggunakan size box untuk memberikan jarak antara pesan dan gambar. Image file tidak sama dengan 0 dan datanya image file. Ini adalah ekspresi kondisional. Jika image file tidak 0, artinya ada gambar yang diinputkan, maka kita menampilkan gambar dengan menggunakan widget image.file. Gambar ini diambil dari image file dengan lebar dan tinggi tertentu, yaitu width 100,0. Ini untuk mengatur lebar gambar ke 100,0. Lalu heightnya juga sama 100,0, yang dimana kita mengatur tinggi gambarnya ke 100,0. Lalu sizebox.string ini digunakan untuk tidak menampilkan gambar. Actions, kita menentukan elemen-elemen yang akan ditampilkan sebagai aksi di dalam kotak pesan. Elevated button. Di sini kita menggunakan tombol elevated button sebagai aksi dalam message box. On preset ini adalah callback yang akan dijalankan ketika tombol ditekan. Dalam hal ini, ketika tombol tutup ditekan, kita dapat menutup message box-nya. Navigator of context .pop. Di sini kita melakukan navigator of context .pop untuk menutup message box dengan menghapusnya dari tumpukan navigasi. Lalu child text dalam kurung tutup. Di sini kita menampilkan teks tutup pada tombol. Selanjutnya ada void reset data. Ini adalah deklarasi metode _reset data. Metode ini tidak mengembalikan nilai yang berarti void dan bertujuan untuk mengatur ulang data dalam aplikasi. Set state, kita memanggil set state untuk memberitahu Flutter bahwa kita akan mengubah keadaan state widget dan tampilannya akan diperbarui. Dalam blok ini
kita akan mengatur ulang semua variabel dan kontrol yang digunakan dalam aplikasi. Nota controller.clear ini digunakan untuk membersihkan isi dari nota controller yang merupakan controller untuk input teks yang berkaitan dengan nota. Lalu sama seperti atasnya, buyer controller.clear yang mana digunakan untuk membersihkan isi dari buyer controller yang berkaitan dengan nama pembeli. Lalu selected jenis sama dengan 0, kita mengatur ulang selected jenis menjadi 0 yang berarti tidak ada jenis yang dipilih. Lalu selected date 0, sini kita mengatur ulang selected date menjadi 0 yang berarti tidak ada tanggal yang dipilih. Jumlah pembelian sama dengan 0,0, mengatur ulang variabel jumlah pembelian menjadi 0,0, diskon 0,0 sama. Lalu is hari libur sama dengan false. Sini kita akan mengatur ulang is hari libur menjadi false, sama juga seperti is saudara ini yang mengatur ulang nilainya menjadi false. Grand total sama dengan 0,0, mengatur ulang nilainya menjadi grand total menjadi 0,0 lagi. Uang dibayar controller.clear untuk membersihkan controller uang dibayar dan mengatur ulangnya menjadi 0, mengatur ulang menjadi 0,0. Lalu uang kembali sama dengan 0,0, mengatur ulang variabel uang kembali menjadi 0,0. Is ABJ sama dengan false, is BBB sama dengan false, is XYZ sama dengan false, is WWW sama dengan false. Kita mengatur ulang semua variabel is ABB, is BBB, is XYZ dan is WWW ini menjadi false semua. Lalu ppn controller .clear, jadi kita membersihkan kontrol ppn controller. Lalu ppn sama dengan kosong, kita mengatur ppn nya menjadi string kosong. Lalu jumlah ppn sama dengan 0,0, mengatur ulang variabel jumlah ppn menjadi 0,0. Image file sama dengan 0, mengatur ulang image file menjadi 0 yang berarti tidak ada gambar yang dipilih. Jumlah pembelian controller clear, membersihkan controller jumlah pembelian, membersihkan diskon controller, grand total controller, uang dibayar controller, uang kembalian controller, dan text area controller. Jadi ini dibersihkan semua controllernya agar kembali seperti awal. Lalu override ini sama seperti sebelumnya. Widget build context deklarasi metode build, yang mana metode ini adalah metode yang digunakan untuk membangun dan mengembalikan tampilan widget. Ini menerima build context sebagai argumen. Lalu return padding. Di dalam metode build ini kita mulai membangun tampilan dengan mengembalikan widget padding. Widget padding ini digunakan untuk memberikan jarak memberikan jarak di sekitar kontennya. Padding edge insets .all dalam kurung 16,0. Sini kita mengatur jarak antara sekitar konten dengan menggunakan edge insets .all 16,0 yang memberikan jarak sejauh 16 pixel di semua sisi kontennya. Lalu child column, sini kita menetapkan sebuah widget column sebagai anak dari padding. Widget column ini digunakan untuk menampilkan elemen-elemen secara vertikal.
Lalu cross axis alignment dot start mengatur penyebaran elemen dalam kolom sehingga akan ditampilkan di sebelah kiri secara horizontal. Dalam kolom kita mendapatkan sejumlah elemen yang termasuk dalam formulir atau tampilan aplikasi. Berikutnya adalah penjelasan untuk elemen pertama dalam kolom, yaitu size box. Ini menambahkan size box dengan tinggi 20 pixel untuk memberikan spasi vertikal di antara elemen-elemen yang ada dalam tampilan. Teks nomor nota, textile, style textile, font size 16. Sini kita menambahkan teks nomor nota dengan ukuran font 16. Ini adalah label yang menunjukkan apa yang seharusnya diinputkan oleh pengguna. Lalu text field, ini adalah widget text field yang digunakan untuk input teks oleh user. Controller, nota controller. Sini kita mengaitkan nota controller dengan text field sehingga nota controller akan mengontrol input teks dalam text field. Decoration, input decoration, hint text, masukkan nomor nota. Sini kita memberikan dekorasi kepada text field dengan menampilkan teks petunjuk atau hintnya, masukkan nomor nota. Ini adalah teks yang akan ditampilkan saat text field kosong. Lalu bawahnya size box, sama seperti sebelumnya. Teks nama pembeli, style textile font size 16, untuk menambahkan teks nama pembeli dengan ukuran font 16. Ini adalah label yang memberi petunjuk pada pengguna apa yang seharusnya diinputkan dalam text field berikutnya. Lalu text field sama seperti sebelumnya. Controllernya ini adalah buyer controller, sehingga buyer controller akan mengontrol input teks dalam text field ini. Ini mungkin untuk mengakses dan mengelola data yang dimaksudkan oleh pengguna. Decoration, input decoration, teks masukkan nama pembeli, sama seperti sebelumnya, memberikan dekorasi lalu menampilkan petunjuk teks, yaitu masukkan nama pembeli. Selanjutnya size box masih sama. Row, ini di sini kita menambahkan widget row yang digunakan untuk menampilkan elemen-elemen dalam satu baris secara horizontal. Di dalam row ini kita memiliki sejumlah elemen yang disusun secara horizontal. Yang pertama ada teks, foto user, style textile, font size 16. Ini menampilkan teks foto user dengan ukuran font 16. Ini adalah label yang memberi petunjuk pada pengguna tentang elemen yang akan ditampilkan di sebelah kanan. Size box with 16, menambahkan size box dengan lebar 16 pixel untuk memberikan spasi horizontal antara teks foto user dan elemen berikutnya. Image file sama dengan 0 tanda tanya. Ini adalah ekspresi kondisional yang memeriksa apakah image file adalah 0. Jika iya, maka kode dalam bagian ini akan dijalankan. Kolom. Di sini kita menambahkan widget kolom dan memiliki elemen secara vertikal. Dalam kolom kita memiliki elemen elevated button, tombol dengan text browse yang akan digunakan untuk memilih gambar. Ketika tombol ini ditekan, metode select image akan dipanggil. Lalu kolom ini adalah bagian dari ekspresi kondisional yang dijalankan jika image file tidak null, artinya ada gambar yang telah dipilih. Dalam kolom ini kita memiliki elemen image file, yang mana
kita menambahkan gambar yang dipilih oleh pengguna menggunakan widget image file. Gambar ini diambil dari image file dengan lebar dan tinggi tertentu, yaitu lebar 100 dan tinggi 100. Elevated button on preset select change child text change. Ini adalah tombol dengan text change yang akan digunakan untuk mengganti gambar yang telah dipilih. Ketika tombol ini ditekan, metode select image akan dipanggil lagi. Selanjutnya size box height 20 sama mengatur size box dengan tinggi 20 pixel, row menambahkan widget row yang digunakan untuk menampilkan elemen secara satu bar secara horizontal. Lalu dalam row ini kita memiliki sejumlah elemen yang disusun secara horizontal. Yang pertama ada teks jenis style, text style font size 16, menampilkan teks jenis dengan spasi ekstra untuk memberikan jarak antara teks dan elemen yang akan ditampilkan sebelah kanan. Dan fontnya sama 16. Sizebox 16 mengatur sizebox dengan spasi horizontal dengan lebar 16 pixel. Lalu drop down button string, kita menambahkan widget drop down button yang merupakan elemen dropdown pilihan dropdown. Ini memungkinkan pengguna untuk memilih jenis dari menu yang tersedia. Value selected jenis data, nilai yang dipilih dalam dropdown akan disimpan ke dalam variabel selected jenis ini. Inisialnya selected jenis akan menunjuk ke jenis yang mungkin telah dipilih sebelumnya. On change string, tanda tanya new value. Ini adalah callback yang akan dijalankan ketika pengguna mengubah pilihan jenis dalam dropdown. Jika pengguna memilih jenis baru, metode dalam callback akan dipanggil, yaitu set state, memberitahu Flutter bahwa kita akan mengubah keadaan sesuatu dan tampilannya akan diperbarui. Lalu selected jenis sama dengan new value. Sini kita mengubah nilai selected jenis menjadi jenis baru yang dipilih oleh pengguna. New value tanda tanya ini digunakan karena new value saja dapat menjadi nol, dan dengan ditambahkan tanda seru kita memastikan bahwa itu tidak boleh nol, bahwa itu tidak nol. Lalu calculate discount ini kita memanggil metode calculate discount setelah mengubah jenis yang dipilih. Metode ini akan menghitung diskon berdasarkan jenis yang baru dipilih. Item string array biasa, pelanggan istimewa. Sini kita menentukan daftar jenis yang akan ditampilkan dalam dropdown. Dalam hal ini, jenis yang tersedia adalah biasa, pelanggan, dan pelanggan istimewa. Lalu .map dropdown menu item string dalam string value. Sini kita menggunakan metode map untuk mengubah daftar jenis menjadi daftar dropdown menu item. Ini memungkinkan Anda untuk membuat item dropdown untuk setiap jenis dalam daftar. Return dropdown menu item string. Sini kita membuat dan mengembalikan widget dropdown menu item untuk setiap jenis value. Nilai dari item dari dropdown ini akan menjadi jenis itu sendiri, misalnya biasa, pelanggan, atau pelanggan istimewa. Lalu child text value, teks yang akan ditampilkan dalam item dropdown ini adalah jenis yang dipilih tadi. Lalu ini tulis, ya, ini akan mengubah hasil dari .map jadi daftar item dropdown yang sebenarnya dan mengembalikannya sebagai elemen dalam dropdown button.
Lalu size box tinggi height 20 masih sama, mengatur spasi vertikal. Lalu row menampilkan elemen satu baris secara horizontal. Dalam row ini kita ada teks tanggal beli dengan style textile font size 16, menampilkan teks tanggal beli dengan ukuran font 16. Lalu size box width 16 masih sama, menampilkan spasi horizontal sebanyak 16 pixel, elevated button, menambahkan tombol yang akan digunakan untuk memilih tanggal ketika tombol ini ditekan. Metode selected date akan dipanggil. On preset selected date context ini akan mengaitkan metode selected dengan tombol. Tombol ini akan membuka tampilan untuk memilih tanggal ketika ditekan. Lalu child text selected date sama dengan 0, tanda tanya pilih tanggal. Selected date tanda tanya .day slash selected date tanda tanya .month slash selected date tanda tanya .year. Teks pada tombol ini akan berubah berdasarkan apakah tanggal telah dipilih atau belum. Jika selected date masih 0, maka tombol akan menampilkan pilih tanggal. Jika selected date sudah dipilih, sudah berisi tanggal yang dipilih, maka tombol akan menampilkan tanggal tersebut dalam format tanggal, bulan, tahun. Lalu selanjutnya size box height 20, spasi vertikal sebanyak 20 pixel, teks jumlah pembelian, style textile font size 16, memberikan teks jumlah pembelian dengan ukuran font 16, text field, menambahkan widget text field yang digunakan untuk pengguna memasukkan jumlah pembelian, on change value, menggunakan properti on change pada text field untuk menentukan apa yang akan terjadi ketika isi dari text field berubah. Ketika pengguna memasukkan atau mengubah nilai dalam text field, metode yang didefinisikan dalam fungsi anonim atau lambda akan dijalankan. Set state ya sama, beritahu Flutter bahwa kita akan mengubah keadaan state widget dan tampilannya akan diperbarui. Sebuah pembelian sama dengan double.tryParse dalam kurung value tanda tanya 2 kali 0,0. Sini kita mencoba mengonversi nilai yang dimasukkan oleh pengguna dalam bentuk string menjadi tipe data double. Jika konversi berhasil, nilai tersebut akan disimpan ke dalam variabel jumlah pembelian. Dan jika konversinya gagal, misal pengguna masukkan teks yang bukan angka, maka nilai 0,0 ini akan digunakan sebagai nilai default. Calculate diskon ini kita memanggil metode calculate diskon setelah mengubah nilai jumlah pembelian. Metode ini akan menghitung diskon berdasarkan jumlah pembelian yang baru dimasukkan. Controller, jumlah pembelian controller, kita mengaitkan jumlah pembelian controller dengan text field sehingga controller ini akan mengontrol input teks dalam text field. Decoration, input decoration hint text, masukkan jumlah pembelian, memberikan dekorasi pada text field dengan menampilkan teks petunjuk, masukkan jumlah pembelian. Keyboard type, text input type dot number with options dalam kurung decimal true. Sini kita menentukan jenis keyboard yang akan digunakan untuk diinput dalam text field. Dalam ini keyboard akan menampilkan angka dan memungkinkan input bilangan desimal. Selanjutnya size box height masih sama seperti sebelumnya, row masih sama. Dalam row ini kita punya
teks diskon dengan font size nya 16, size box width 16, lebar spasi horizontalnya 16. Dalam itu terdapat teks diskon toString as fixed dalam kurung 2 dengan style font size nya 16. Di sini kita menambahkan nilai diskon dalam bentuk teks. Nilai diskon ini diubah menjadi string dan diformat sehingga memiliki 2 angka desimal setelah koma dengan menggunakan metode toString as fixed Q2. Nilai ini ditampilkan dengan ukuran font 16. Size box 20 row. Dalam size box ini kita memiliki teks hari libur dengan size nya 16, font size nya size box. Lalu dalamnya ada size box lagi dengan lebar 16. Di dalamnya ini terdapat checkbox, yang mana ini digunakan untuk menambahkan widget checkbox yang mungkin pengguna untuk memilih apakah transaksi terjadi pada hari libur atau tidak. Value is hari libur. Nilai yang dipilih dalam checkbox akan disimpan dalam variabel is hari libur. Nilai awalnya akan sesuai dengan keadaan is hari libur sebelumnya. Unchanged, boolean, tanda tanya, new value. Ini adalah callback yang dijalankan ketika pengguna mengubah pilihan pada checkbox. Ketika pengguna mengklik atau mengubah status checkbox, metode dalam callback akan dipanggil. Set state memberitahu Flutter bahwa kita akan mengubah state widget. Is hari libur sama dengan new value tanda seru. Kita mengubah nilai is hari libur menjadi nilai baru yang dipilih oleh pengguna. Tanda seru ini kita akan memastikan bahwa itu tidak nol nilai dari is hari libur ini. Lalu calculate grand total, kita mengambil metode calculate grand total untuk menghitung total belanja dengan mempertimbangkan apakah transaksi terjadi pada hari libur atau tidak. Lalu selanjutnya ada teks saudara dengan style font size nya 16. Dalam size box ini kita memiliki checkbox lagi dengan value nya adalah is saudara, unchanged, boolean, tanda tanya, new value. Ini digunakan callback yang dijalankan ketika pengguna mengubah pilihan pada checkbox. Ketika pengguna mengklik atau mengubah status checkbox, metode di dalam callback akan dipanggil, yaitu set state. Kita akan mengubah keadaan widgetnya is saudara sama dengan new value tanda seru. Lalu calculate grand total yang akan memanggil metode calculate grand total yang akan menghitung nilai total. Size box 20, kolom, row, children, widget. Dalam kolom ini kita memiliki beberapa row yang digunakan untuk mengambilkan elemen-elemen dalam satu baris secara horizontal. Yang pertama, kita memiliki row yang digunakan untuk menampilkan label jenis barang yang dibeli dengan ukuran font 16. Row selanjutnya kita masing-masing memiliki menampilkan jenis barang yang berbeda seperti ABC,
BBB, XYZ, dan WWW. Setiap row ini yang menyertakan jenis barang juga memiliki elemen checkbox. Semuanya ada checkbox di sini, yang memungkinkan pengguna memilih apakah jenis barang tersebut dibeli atau tidak. Di dalam callback on changed dari masing-masing checkbox, kita menggunakan set state untuk memperbarui nilai boolean yang berkaitan dengan jenis barang yang dipilih. Jadi misalnya is ABC, is BBB, is XYZ, dan ataupun is WWW. Lalu setelah itu kita akan memanggil calculate diskon untuk menghitung diskon berdasarkan jenis barang yang dipilih. Selanjutnya size box height 20 dengan teks ppn dengan ukuran font 16. Text field, menambahkan widget text field on changed value, menggunakan properti on changed pada text field untuk menentukan apa yang akan terjadi ketika isi dari text field berubah. Lalu set state akan mengubah tampilan, akan diperbarui. ppn sama dengan value, menyimpan nilai yang dimasukkan oleh pengguna dalam variabel ppn. Nilai ini mewakili presentasi ppn yang dimasukkan sebagai teks. Lalu kita akan memanggil calculate grand total untuk menjumlahkan semua total itu. Lalu controller ppn controller, mengaitkan ppn controller dengan text fields, dan decoration, input decoration in text, masukkan ppn, memberikan dekorasi input dengan teks petunjuk, masukkan ppn. Lalu di blok kode ini kita memiliki row lagi dengan teks grand total, stylenya font size nya 16, size box 16, teksnya grand total .toString as fixed 2, stylenya ukurannya 16. Dalam grand total .toString as fixed ini kita menampilkan nilai grand total dalam bentuk teks. Nilai grand total ini diubah menjadi string dan diformat sehingga memiliki 2 angka desimal setelah koma dengan menggunakan metode toString as fixed. Lalu selanjutnya di blok kode ini kita memiliki teks uang dibayar dengan stylenya font size 16. Lalu menambahkan widget text field dengan on changed value, menggunakan properti on changed pada text field untuk menentukan apa yang akan terjadi ketika isi dari text field berubah. Set state, kita akan mengubah keadaan set widget dan tampilannya akan diperbarui. Uang dibayar sama dengan double.try parse value dan tanya 2 kali 0,0. Mengubah nilai uang dibayar menjadi nilai yang dimasukkan oleh pengguna, yang diambil dari teks yang dimasukkan dalam text field. Lalu calculate grand total, mengubah nilai uang dibayar, menghitung jumlah yang uang kembali berdasarkan nilai uang dibayar dan grand total. Controllernya uang dibayar controller, memberikan input dekorasi in text dengan teks masukkan jumlah uang dibayar. Keyboard type text input type .number with option decimal true sama seperti atas.
Lalu baris blok kode ini kita memiliki row dengan teks uang kembali dan font size nya 6. Kita pakai size box dan teks uang kembali to string as fixed, style textile font size 16. Kita menambahkan uang kembali dalam bentuk teks diubah menjadi string dan diformat memiliki 2 angka desimal menggunakan metode to string as fixed. Lalu ini masih sama sebelumnya, dan main axis alignment.center ini membuat alignmentnya berada di tengah. Elevated button membuat button yang on press ketika ditekan akan string selected barang sama dengan string kosong. If ABC yang dipilih akan ditambahkan teks ABC total tambah 100, BB total dikurangi 500, XYZ total tambah 200, dan WWW total dikurangi 500. Setelah menambahkan teks untuk setiap jenis barang yang dipilih, kita memeriksa apakah string selected barang ini tidak kosong menggunakan .is not empty. Jika tidak kosong, maka kita akan menghapus 2 karakter terakhir yang merupakan spasi dan koma terakhir dari string selected barang dengan menggunakan substring 0, selected barang .length min 2. Ini dilakukan untuk menghilangkan karakter spasi dan koma terakhir yang tidak diperlukan. Lalu selanjutnya double tanda-tanya diskon jenis. Jika barangnya pelanggan, maka diskon jenisnya 2. Jika pelanggan istimewa, diskon jenisnya 4. Dan jika jenisnya biasa, diskon jenisnya sama dengan 0. Lalu string tanda tanya libur mendeklarasikan variabel libur sebagai tipe data string tanda tanya yang menunjukkan bahwa variabel ini dapat memiliki nilai 0. Jika hari libur sama dengan true, libur mengembalikan nilai string dipotong 2500. Lalu string tanda tanya saudara sama seperti sebelumnya. Jika saudara sama dengan true, saudara sama dengan dipotong 5000. Else saudara sama dengan teks ditambah 3000. Lalu di sini string result sama dengan nomor nota controller teks. Di sini kita mendeklarasikan variabel result sebagai string yang berisi variabel jumlah teks dan variabel yang digabungkan menjadi satu string panjang. Nota controller .text ini menggantikan tempat yang digunakan untuk menampilkan teks yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam nota controller. Buyer controller ini sama dengan nota controller, tapi yang membedakan buyer controller ini untuk nama pembeli. Lalu selected jenis digunakan untuk menanyakan tempat yang digunakan untuk menampilkan jenis transaksi yang dipilih oleh pengguna. Diskon jenis mengalihkan tempat yang digunakan untuk menampilkan presentasi diskon berdasarkan jenis transaksi yang dipilih. Selected date, month, year,
Sini tempat yang digunakan untuk menampilkan tanggal yang dipilih pengguna. Jumlah pembelian toString as fixed, menggantikan tempat yang digunakan untuk menampilkan jumlah pembelian dimasukkan oleh pengguna dalam format mata uang dengan 2 desimal. Diskon toString as fixed, menampilkan nilai diskon yang dihitung dalam format mata uang dengan 2 desimal. Is hari libur, tanda tanya ya, tidak. Gelar libur, ini menampilkan informasi apakah hari libur dipilih ya atau tidak, atau informasi potongan harga yang mungkin diterapkan. Is saudara, ya atau tidak. Itulah saudara, menampilkan informasi apakah saudara dipilih ya atau tidak, dan informasi potongan atau penambahan harga yang mungkin diterapkan. Select barang, menggantikan tempat, menampilkan jenis barang yang dipilih oleh pengguna dan efek yang diterapkan pada total belanja. PPN persen, menampilkan persentase PPN yang dimasukkan oleh pengguna. Grand total toString as fixed, menampilkan total belanja dalam format mata uang dengan 2 desimal. Uang dibayar toString as fixed, menampilkan uang yang dibayar oleh pengguna, dan uang kembali toString as fixed, menampilkan jumlah uang kembali yang dihitung dalam format mata uang dengan 2 desimal. Text area controller.text sama dengan result. Di sini kita mengatur teks pada text area controller dengan nilai yang ada dalam variable result ini. Ini digunakan untuk menampilkan string hasil perhitungan dalam text area. Lalu show message box result, ini akan memanggil metode show message box untuk menampilkan pesan dialog yang berisi string hasil perhitungan. Pesan dialog ini akan menampilkan semua informasi yang telah dihasilkan. Dan tombol elevated button ini akan memiliki teks proses di dalam tombol ini tadi. Lalu selanjutnya size box with 20 elevated button on press reset data child text reset. Sini kita membuat tombol reset yang akan memicu aksi pengaturan ulang data. Saat tombol ini ditekan, maka metode reset data ini akan dipanggil. Dan dalam button ini kita akan memiliki text reset di button tersebut. Lalu pada baris code ini saya sebagai 20 container. Ini adalah widget container yang digunakan untuk mengelilingi text field yang akan menampilkan hasil perhitungan atau hasil proses. Width double.infinity, ini kita mengatur lebar container agar mengisi seluruh layar lebar dengan menggunakan double.infinity. Ini akan membuat text field memenuhi seluruh lebar layar perangkat. Lalu child text field, ini adalah text field yang akan digunakan menampilkan hasil perhitungan atau hasil proses. Beberapa atribut yang penting adalah controller text area controller yang menghubungkan controller text area controller dengan text field sehingga dapat mengatur atau memasukkan teks ke dalamnya. Max length 10, ini akan mengatur jumlah baris maksimum yang akan ditampilkan dalam text field. Dalam hal ini ada 10 baris teks yang dapat ditampilkan. Read only sama dengan true, kita akan mengatur text field agar hanya bisa dibaca atau read only, sehingga pengguna tidak dapat mengedit teks di dalamnya. Lalu decoration, input decoration, hint text, kita akan memberikan hint text atau text placeholder
Hasil akan ditampilkan di sini dan menggunakan border outline input border yang akan mengelilingi text area tadi. Saya akan coba jalankan programnya. Ya, ini sudah jalan. Kita coba masukkan nomor notanya. Lalu nama pembeli. Baik, saya akan coba jalankan programnya. Ya, ini sudah jalan. Kita coba masukkan nomor notanya. Nama pembeli, foto user, ini sudah tampil. Lalu jenis pelanggannya kita pilih pelanggan aja, kita pilih tanggal saat ini 28, lalu kita masukkan jumlah pembeliannya misal 10.000. Karena jenis pelanggan ini dapat diskon 2%, jadi diskon dari jumlah pembelian 10.000 ini sebesar 200. Lalu hari libur kita centang karena ini hari libur, dan misal kita adalah saudara maka kita centang, jika tidak ya tidak usah. Sini kita centang saja. Ini kita pilih jenis barang yang dibeli, ABC, VPX, kita pilih semuanya saja. Jika di sini grand totalnya sama dengan 2000. Yaitu masukkan PPN 10%. Grand totalnya menjadi 2200. Kita masukkan uang yang dibayar 10.000, maka kita kembali 7.800. Klik tombol proses, maka akan tampil data yang diinputkan tadi, nomor notanya, nama pembeli, pelanggan, besar diskonnya, tanggal beli, jumlah pembelian, diskon, hari libur, dipotong 2.500, saudara dipotong 5.000, jenis barangnya dibeli, ABC totalnya tambah 100, BBB dikurangi 500, XYZ ditambah 200, WW dikurangi 100, PP nya 10%, jadi grand totalnya sama dengan 2.200. Uang yang dibayar 10.000 dan kembaliannya 7.800. Dan ini adalah foto yang diinputkan tadi. Dan teks area di sini juga terdapat hasilnya seperti ini. Setelah itu kita coba reset aplikasi ini, dan maka akan hilang semua inputannya.
Baik, sekian demo UTS PAB saya. Jika salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.